Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Loros Furniture. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bikin cara ya teman-teman, finishing milamin warna natural menggunakan bahan Impra ya. Yuk kita langsung ke prosesnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap penyampuran dulu ya, atau mixing rasionya antara sanding dengan hardener maupun dengan thinnernya ya teman-teman. Nah, untuk mixing rasio ini antara sanding dengan hardener yaitu 50 banding 50 ya teman-teman. Atau jika cuaca mendung seperti ini, seperti sekarang ini yang sudah diguyur hujan barusan, jadi teman-teman bisa ditambah dari 50% untuk pengeringnya ya teman-teman, agar cepat mengering. Dan untuk thinnernya juga 50% ya. Oke, selanjutnya kita campur outstandnya ya teman-teman. Kita ambil dari Candi Brown dulu. Untuk pewarna seperti ini sesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin warna yang lebih gelap atau lebih tua, nyampurnya juga beda ya. Ini untuk Candi Brown 3 kulak seperti ini, tutup pengeringnya ya. Jadi untuk Coca Brownnya 1 dan warna salak brownnya cukup setengah ya. Nah, dari campuran ini hasilnya seperti apa, kita bisa dilihat seperti ini. Kita sesuaikan, jika warna yang diinginkan itu kurang, maka kita tambah lagi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pelapisan sanding lapis pertama ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa media yang saya lapisi dengan sanding sealer ini sebelumnya sudah melalui tahap wet filler ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman khususnya tukang pemula, jika ingin lebih detail tutorial dari awal hingga akhir atau dari tahap pengempelasan, teman-teman bisa dicek di link deskripsi ya, atau di akhir video. Oke, selanjutnya kita spray media dengan sanding ini dengan mengikuti searah serat kayu ya. Namun jika campuran sanding dengan wood stain tidak terlalu tua, kita bisa lakukan tahap spray, baik lakukan tahap spray mengikuti searah serat kayu maupun berlawanan arah, tidak masalah ya teman-teman, karena tidak menyebabkan media hasil spray kita belang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap perataan warna ya teman-teman, dimana pada bagian selat yang putih ini saya samarkan dengan kayu yang sudah coklat ya. Dan di sini ini adalah sisa dari sanding lapis pertama. Nah, sanding ini kita campur lagi dengan wood stain ya, kita tambah agar warnanya lebih tua, baik dari Coca Brown, Candi Brown maupun salak brown ya teman-teman. Candi Brownnya kita tuangkan 5 tutup. Untuk Coca Brownnya cukup 2 tutup hardener ya, dan untuk salak brownnya 1 tutup saja ya teman-teman. Namun setelah diaplikasikan masih kurang tua, teman-teman bisa ditambah baik Candi Brown, Coca Brown maupun salak brown ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita aplikasikan wood stain yang sudah kita campur, yang kita bikin tua barusan
kita aplikasikan pada selat kayu yang putih ini ya teman-teman. Kita samarkan selat yang putih ini dengan kayu yang sudah coklat maupun tua ya teman-teman. Bagaimana agar hasilnya samar ya, paling tidak samar dengan kayu yang sudah coklat ya teman-teman. Dan khususnya bagi teman-teman tukang memula, mungkin tahap perataan warna ini agak rumit ya, karena selain campuran wood stain baik candi brown dan salak brown atau coca brown itu harus betul-betul pas ya teman-teman, agar hasilnya merata dengan kayu yang coklat dan tidak belang ya. Nah, setelah tahap perataan warna selesai, selanjutnya kita lakukan sanding kembali ya, dengan cara menggunakan sanding putih maupun sanding yang digunakan pada tahap awal ya teman-teman. Karena sebelumnya sanding pada lapis pertama ini masih ada sisa, jadi saya gunakan pada sanding tahap kedua ya teman-teman. Ini langsung ditimpa ya teman-teman, namun tidak begitu kental ya, dibuat agak encer saja agar hasilnya tidak terlalu tebal ya untuk kita amplas setelah mengering sanding ini. Tujuan setelah perataan warna lalu kita sanding ini, tujuannya untuk melindungi hasil perataan warna yang kita aplikasikan pada selat kayu yang putih ya teman-teman. Setelah mengering, kita lakukan tahap pengamplasan ya, baik menggunakan mesin sander maupun dengan cara manual ya teman-teman. Untuk amplasnya saya menggunakan amplas nomor 320 ya. Lakukan tahap pengamplasan ini hingga benar-benar halus ya teman-teman. Paling tidak lapisan sanding pertama yang kurang rata atau kurang halus, dengan cara mengamplasnya menggunakan mesin sander maupun dengan cara manual, kita bikin halus agar hasilnya pada tahap selanjutnya lebih bagus ya teman-teman. Setelah mengamplasnya selesai, selanjutnya kita bersihkan dulu medianya ya teman-teman, menggunakan kain yang bersih atau bisa juga menggunakan angin kompresor dengan cara spray ya, sebelum kita lakukan proses pelapisan sanding yang kedua teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada proses sanding yang kedua ya, dimana proses sanding yang kedua ini untuk takaran sandingnya atau mixing rasionya sama persis dengan pelapisan sanding pada tahap pertama ya teman-teman. Oke, setelah media dipastikan bersih, bebas dari kotoran, kita langsung proses sanding yang kedua ya. Kita spray sanding lapis kedua ini dengan mengikuti searah serat kayu ya teman-teman. Selanjutnya setelah pelapisan sanding lapis kedua selesai, selanjutnya kita lihat medianya apakah perlu dilapisi dengan wood stain lagi ataukah tidak. Jika terlihat masih kurang rata ya, baik selat kayu yang putih dengan yang coklat masih kurang samar, pada lapisan sanding ini kita bisa lakukan tahap perataan warna kembali ya teman-teman. Caranya sama dengan cara perataan warna pada lapis pertama ya teman-teman. Kita cari bagian warna-warna yang kurang merata ya. Oke, selanjutnya setelah selesai tahap perataan warna ini, kita langsung timpa lagi dengan sanding tanpa campuran wood stain ya teman-teman. Tujuannya agar warna pada media ini terlindungi oleh sanding putih tersebut ya teman-teman. Setelah selesai tahap pelapisan sanding putih, selanjutnya kita tunggu mengering. Setelah mengering, selanjutnya kita lakukan tahap pengamplasan lagi ya teman-teman. Ini merupakan tahap pengamplasan tahap akhir ya, atau tahap finish ya teman-teman. Kita bisa lakukan tahap pengamplasan menggunakan mesin sander ataupun menggunakan secara manual ya. Untuk amplasnya teman-teman bisa gunakan amplas nomor 360 hingga nomor 400 ya. Amplas hingga permukaan kayu
terlihat halus ya. Oke, pada tahap selanjutnya kita masuk ke tahap finish ya, atau tahap akhir ya teman-teman. Pada tahap ini sebelumnya kita campur dulu bahannya antara clear gloss dengan thinnernya ya teman-teman. Untuk mixing rasionya, baik clear gloss, hardener dan thinnernya, teman-teman tuangkan clear gloss 60%, lalu thinner 40% ya. Dan hardenernya dengan ukuran 600 ml botol plastik ini, teman-teman bisa cukup dengan satu tutup hardener saja ya teman-teman. Oke, setelah tahap penyampuran selesai, selanjutnya kita lakukan proses clear coat ya. Oke, selanjutnya kita lakukan proses finishing pada media ini ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, sebelum melakukan proses finish, kita atur dulu anginnya ya teman-teman pada spray gunnya. Atur antara keluarnya angin dengan bahan stabil ya teman-teman. Kita lakukan proses finish pada media ini dengan cara mengikuti searah serat kayu ataupun berlawanan arah, tidak masalah ya teman-teman. Setelah selesai kita lakukan proses finish pertama ini, kita biarkan dulu agak mengering sejenak ya teman-teman. Paling tidak 15 menit ya. Lalu kita timpa lagi keduanya, kita langsung overlap ya dengan takaran finish yang masih sama ya. Kita lakukan proses finish ini dengan cara masih sama, searah serat kayu maupun berlawanan arah teman-teman. Nah, sekarang kita sudah selesai tahap proses finishnya. Untuk hasilnya teman-teman bisa dilihat sendiri. Seperti ini hasilnya, cukup glowing ya, cukup kinclong juga, dan dipastikan hasil ini tidak akan pudar ya teman-teman. Dipastikan bahwa hasil ini tetap mengkilap walaupun mengering nanti, dan tidak akan cepat pudar ya teman-teman. Karena pada tahap sebelumnya dari pengamplasan awal kita lakukan dengan cara semaksimal mungkin ya. Jika finishing melamin dari awal hingga akhir tahap kerjanya dilakukan dengan cara maksimal, tentu hasilnya tidak akan mengecewakan ya teman-teman. Tentu hasilnya memuaskan, glowing, hasilnya merata tanpa ada kulit jeruk ya. Oke, mungkin cukup seperti ini sepengalaman saya tentang finishing melamin warna natural transparan menggunakan bahan impra dengan menggunakan pewarna atau word stain. Bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga buat teman-teman dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya ya. Oke, cukup sudah penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang memuaskan buat teman-teman semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.